Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran kita tentang Injil kesehatan ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami mau mempelajari firman Tuhan, khusus mengenai Injil kesehatan ini. Kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus, mengajar kami agar kami rendah hati, mau mendengar suara Tuhan, demi keselamatan dan kebahagiaan kami di dunia ini dan di dunia yang akan datang nanti. Terima kasih atas pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami, yang kami mau mendengar suara Tuhan. Ampun segala kekurangan dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik saudara pemirsa, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Injil kesehatan. Injil kesehatan ini memanggil kita mengikuti reformasi kesehatan. Reformasi kesehatan diberikan petunjuk oleh Roh Nubuat, tulisan-tulisan yang diilhamkan itu. Berkata sebagai berikut. Bila mana kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka Dia akan memberkati kamu, memberkati roti dan minumanmu, dan saya tidak akan menaruh penyakit apapun di tengah-tengah kamu. Itu dijelaskan di dalam firman Tuhan, Spiritual Gift 268. Bila mana engkau menuruti Tuhan Allahmu, Dia akan memberkati rotimu, memberkati air minummu, dan akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengah kamu. Kalau kita setia menuruti semua aturan Tuhan, firman Tuhan, petunjuk Tuhan, Dia memberkati roti dan air minum kita, sehingga tidak ada penyakit di tengah-tengah umatnya. Hal ini ditegaskan di dalam Keluaran 15 ayat 26. Berkata sebagai berikut, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintahnya, tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Saudara pemirsa, Tuhan menghendaki umatnya sehat saja, sehat jasmani, pikiran dan rohani. Kalau umat Tuhan benar-benar mendengar suara Tuhan Allah, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telinganya kepada perintahnya, tetap mengikuti segala ketetapannya, maka tidak ada penyakit menimpa umat Tuhan. Jadi kita lihat di sini hubungan kerohanian dan kesehatan tidak bisa dipisahkan. Kalau setia kepada Tuhan. Namun kadang kita melihat orang merasa sudah berdoa sungguh-sungguh, tetapi tidak dijawab Tuhan doanya untuk memperoleh kesembuhan. Roh Nubuat menjelaskan mengapa doa tidak dijawab Tuhan. Doa meminta penyembuhan tidak dijawab Tuhan. Mengapa? Kita baca di dalam Membina Pola Makan halaman 27 ini. Banyak orang berharap bahwa Allah akan melindungi mereka dari penyakit hanya karena mereka sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi Allah tidak mendengar doa mereka. Kenapa? Karena iman mereka tidak disempurnakan oleh penurutan. Jadi doa yang sungguh-sungguh tanpa penurutan tidak berhasil. Tuhan tidak jawab doa seperti itu. Harus disertai dengan penurutan. Nah, tulisan yang diilhamkan ini menegaskan tentang siapakah mereka itu yang dikatakan sudah berada dalam pertobatan yang benar, pertobatan yang sungguh-sungguh. Dikatakan orang yang bertobat dengan benar dan sungguh-sungguh, dikatakan jika orang benar-benar bertobat, ya, maka dengan sadar mereka akan menghargai aturan-aturan hidup, undang-undang kesehatan yang telah ditetapkan Allah di dalam tubuh mereka. Jadi saudara pemirsa, kalau Anda merasa sudah bertobat sungguh-sungguh tapi belum memperhatikan undang-undang kesehatan, Anda tidak bertobat. Sebab pertobatan yang sungguh-sungguh juga memperhatikan aturan-aturan Tuhan secara moral, aturan Tuhan dan secara undang-undang alam,
undang-undang kesehatan, undang-undang hidup. Jadi pertobatan yang benar sejajarlah penurutan kepada moral, undang-undang moral, penurutan kepada apa? Undang-undang kesehatan. Jaminan untuk sehat. Roh Nubuat menegaskan penurutan yang teliti akan hukum-hukum Allah yang telah ditanamkan dalam diri kita ini akan menjamin kesehatan. Tidak akan ada keadaan jasmani yang merosot kalau saja kita benar-benar menuruti semua undang-undang kesehatan. Dengan pengertian lain, sakit terjadi karena pelanggaran undang-undang kesehatan. Dan undang-undang kesehatan itu adalah juga undang-undang Tuhan. Undang-undang yang sama pentingnya dengan undang-undang moral, 10 hukum. Roh Nubuat menegaskan sebagai berikut. Adalah dosa apabila melanggar aturan-aturan kesehatan. Kenapa dosa? Dosa. Melanggar aturan kesehatan itu dosa. Sama halnya dengan dosa melanggar 10 hukum. Keduanya sama-sama melanggar hukum Allah. Banyak kali orang tidak memperhatikan undang-undang kesehatan, dianggap tidak sama dengan undang-undang 10 hukum. Ternyata sama, saudara. Itu makanya dikatakan orang yang benar-benar bertobat harus benar-benar teliti di dalam menjaga undang-undang kesehatan. Di dalam Matius 21-22, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, banyak kali doa tidak dijawab Tuhan. Kenapa? Doa meminta kesembuhan karena kita terus melanggar undang-undang kesehatan. Tuhan tidak membuat banyak mukjizat atau tidak membuat mukjizat karena hal seperti itu bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan iman. Matius 13 ayat 58 berkata, karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Jadi mukjizat harus dibarengi dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh. Kepercayaan itu dibarengi dengan penurutan yang sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan menegaskan soal makan dan soal minum dan soal yang lain yang boleh kita lakukan. Tujuannya apa? Harus semua untuk kemuliaan Tuhan. Tidak perlu kita membuat sesuatu aktivitas apapun supaya memperoleh sedikit kemuliaan, hormat bagi diri sendiri. Tetapi dikatakan dalam 1 Korintus 10:31, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain pun, kegiatan aktivitas apa yang lain pun, semuanya itu hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana dijelaskan Alkitab keadaan manusia dibinasakan oleh air bah? Apa penyebabnya Tuhan mendatangkan air bah? Matius 24:37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Sebelum air bah melenyapkan mereka semua. Demikian pula kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi dibandingkan oleh Yesus Kristus kejahatan dosa manusia sebelum air bah, hal yang sama terjadi sebelum datang Yesus pada hari kiamat. Dosa itu adalah kegelujuhan, makan minum. Akhirnya merosot moral, perkawinan, kawin cerai. Inilah akibat daripada kegelujuhan, makan, sama seperti pada zaman Nuh. Demikian juga kelak atau saat sekarang ini menjelang datangnya Yesus pada hari kiamat. Bagaimana penjelasan tentang kota Sodom dan Gomora yang dibakar Tuhan dengan api turun dari surga? Dijelaskan oleh Roh Nubuat begini. Pemusnahan Sodom dan Gomora disebabkan kejahatan penduduknya. Mereka tidak mengekang selera. Kemudian nafsu mereka sudah merajalela.
begitu merosotnya akhlak mereka, dosa mereka begitu keji, sehingga piala kejahatan begitu penuh, kemudian mereka dihanguskan oleh api dari surga. Saudara pemirsa, kita teliti kutipan ini. Dosa Sodom dan Gomora tidak mengekang selera. Rakus makan. Selera tidak dikekang. Ini menyebabkan kemerosotan akhlak. Dan begitu akhlak merosot, maka terjadilah amoral, kawin-mawin. Sehingga sampai kita mengenal kata istilah sodomite, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Inilah dosa keji dari Sodom. Yang penting kita perhatikan di sini ialah bagaimana bisa sampai manusia merosot begitu akhlaknya karena tidak bertarak di dalam soal selera. Kita lihat sekarang di dunia ini, soal selera, semua dimakan. Apa saja yang bisa dimakan, dimakan. Biawak, ular, semua dimakan. Dan inilah zaman kita sekarang. Roh Nubuat menjelaskan begini. Dosa yang sama muncul di zaman kita sekarang ini. Ini kata Roh Nubuat. Sehingga murka Allah dicurahkan ke dunia ini. Seperti pada zaman Nuh. Sekarang, laki dan perempuan mengubah cara makan dan minum kepada kerakusan dan kemabukan. Sudah lihat? Nubuatan digenapi. Sekarang ini orang rakus makan. Selera tidak terkendali. Sehingga kemerosotan moral, kemerosotan kesehatan. Akhirnya dosa ini naik di hadapan Tuhan. Dosa kekejian. Sehingga Tuhan memutuskan membakar kota Sodom dan Gomora dengan api turun dari surga. Permulaan dosa itu apa? Tidak mengekang selera. Manusia sekarang ini dikatakan akan sama seperti sebelum Erbah. Matius 24:37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman Erbah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Sebelum Erbah melenyapkan mereka semua, demikian pula kelak pada kedatangan anak manusia. Saudara pemirsa, ini nubuatan yang dijelaskan oleh Yesus Kristus. Keberadaan kemerosotan manusia pada akhir zaman, dekat dengan hari kiamat, sama seperti pada yang terjadi kepada orang-orang di Sodom dan Gomora. Tidak mengekang selera. Banyak orang berdoa sungguh-sungguh, tetapi tidak memperhatikan undang-undang kesehatan. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengar hukum? Siapa memalingkan telinganya untuk tidak menurut hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum kesehatan, hukum-hukum moral, juga doanya adalah kekejian. Tuhan tidak pernah memperhatikan dua orang yang terus memanjakan seleranya, membuat merosot kesehatannya, tidak mengikuti undang-undang kesehatan atau undang-undang moral. Doanya kekejian. Janganlah kita mengharapkan terjadi mukjizat penyembuhan biar dengan doa yang bagaimanapun juga. Tidak akan ada mukjizat kesembuhan. Roh Nubuat menegaskan, Allah tidak akan melakukan satu mukjizat untuk melindungi dari penyakit. Mereka tidak menjaga diri sendiri, tetapi senantiasa melanggar aturan kesehatan, tidak berusaha mencegah penyakit. Doanya kekejian, tidak ada mukjizat penyembuhan. Kadang ada orang sakit di gereja kita, minta didoakan, panggil ketua-ketua, panggil bapak-bapak pendeta. Tetapi Roh Nubuat menegaskan sebagai berikut. Mereka memuaskan selera, kemudian menderita karena kurang bertarak.
lalu memohon tua-tua jemaat datang berdoa untuk memulihkan kesehatan mereka. Allah tidak layak menjawab doa yang dilayangkan dengan cara demikian. Kenapa? Karena dia tahu sekiranya kesehatan mereka dipulihkan, mereka akan kembali mengorbankan diri atas misbah selera yang sudah rusak. Saudara pemirsa, ada istilah selera yang sudah rusak. Manusia kalau seleranya sudah rusak, makanannya adalah yang aneh-aneh. Tidak enak lagi makanan yang normal, makanan yang alamiah, makanan yang sederhana, tidak enak. Karena apa? Seleranya, lidahnya sudah rusak. Jadi Tuhan memanggil kita supaya selera ini dipertobatkan, supaya kita mau memakan makanan yang sederhana, makanan-makanan yang direncanakan Tuhan sejak semula untuk manusia, supaya kita bebas dari segala ragam penyakit. Oleh sebab itulah Tuhan menghendaki kita yang sudah jatuh merosot ini, kita yang sudah rusak selera ini, ada panggilan. Demikian firman-Nya. Apabila kita telah berusaha sekuat tenaga memelihara kesehatan, sekuat tenaga yang kita tahu untuk pelihara sehat, barulah kita mengharapkan berkat dan kita dapat meminta Allah memberkati usaha kita dalam memelihara kesehatan. Dan Dia akan menjawab doa kita jika namanya dapat dimuliakan. Saudara pemirsa, penjelasan firman Tuhan mengatakan, hanya orang yang telah berusaha sekuat tenaga untuk memelihara sehat, Tuhan mau memberi berkat penyembuhan. Ada usaha yang tidak setengah-setengah. Usaha itu disebut usaha sekuat tenaga, semaksimal yang bisa kita buat. Barulah Tuhan menjawab doa dan memberi apa? Kesehatan atau kesembuhan. Dan bila mana Tuhan sudah menyembuhkan, jangan ada orang mengatakan, saya sudah sembuh, saya boleh kembali lagi kepada kebiasaan makan saya yang salah. Oh jangan. Karena Yesus memberi teguran bagi orang telah disembuhkan dari penyakitnya. Yohanes 5:14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Setelah dia sembuh, lalu berkata kepada dia, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih apa? Lebih buruk lagi. Banyak kali orang sudah sembuh, sembuhkan oleh Tuhan. Kembali dia kepada kebiasaan makan yang salah. Kembali dia memanjakan selera yang sudah rusak. Akhirnya apa? Datang penyakit yang lebih berbahaya lagi. Tuhan menegaskan kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Tapi apa adanya kalau tanggung jawab kita memuliakan Tuhan tak pernah terpenuhi. Kenapa? Sebab Roh Nubuat katakan, anak-anak Allah tak dapat memuliakan Tuhan dengan baik. Sementara tubuh yang sakit-sakitan, pikiran yang kerdil, mereka memanjakan kegelujohan terhadap makanan atau minuman, membuang tenaga fisik, melemahkan kuasa pikiran. Tidak bisa orang menunaikan tugas tanggung jawabnya kepada Tuhan, kepada keluarganya, kepada sesama, kepada gereja, kalau sakit-sakitan. Maka Yesus dalam pelayanannya di dunia ini dulu, yang pertama-tama diperhatikan adalah kesehatan manusia. Kemana dia pergi? Dia menyembuhkan semua ragam penyakit. Kesembuhan jasmani dibarengi dengan kesembuhan rohani. Agar manusia itu dapat memuliakan Tuhan dengan baik. Saudara pemirsa, penyakit tak pernah terjadi begitu aja.
selalu ada penyebabnya. Roh Nubuwah menegaskan, Allah telah membentuk hukum yang mengatur keberadaan kita. Ada undang-undang dalam tubuh kita ini. Hukum itu adalah hukum ilahi. Dia telah menempatkannya di dalam diri kita. Maka untuk setiap pelanggaran ada hukuman tertentu yang segera atau lambat pasti dirasakan. Jadi pelanggaran akan hukum-hukum Tuhan yang sudah ditanamkan di dalam tubuh kita ini, pelanggaran kepada aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan Tuhan dalam tubuh kita ini selalu ada akibat, yaitu apa? Penyakit. Jadi kita buat definisi, penyakit terjadi karena pelanggaran akan hukum kesehatan. Sekarang bagaimana memelihara kesehatan menurut petunjuk daripada Tuhan? Dikatakan di sini, bagi setiap orang yang tergoda memanjakan selera, saya suka berkata, jangan menyerah kepada pencobaan. Batasilah dirimu dalam penggunaan makanan yang sehat. Allah akan menolong mereka yang berusaha menolong dirinya. Jagalah kesehatanmu, terutama di dalam mengontrol selera, mengendalikan selera. Artinya apa? Batasilah dirimu hanya memakan makanan yang sehat. Hanya orang yang telah berusaha sekuat tenaganya untuk menjaga kesehatan, untuk mengendalikan selera, sudah sekuat tenaga, maka Tuhan akan menolong mereka. Jadi tidak pernah Tuhan menolong orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Sehingga orang pasti jatuh sakit kalau tidak memilih makanan yang Tuhan tunjuk adalah makanan yang sehat sejak semula. Bagaimana nenek moyang kita yang pertama dalam hubungannya dengan makanan ini? Roh Nubuwah menegaskan, pada nenek moyang kita yang pertama, keinginan tidak bertarak telah mengakibatkan kehilangan Eden. Eden, tempat yang indah, di mana Tuhan tempatkan nenek moyang kita Adam dan Hawa, sempurna, bahagia. Mereka telah kehilangan rumah mereka, kehilangan Eden karena tidak bertarak. Keinginan tidak bertarak telah mengakibatkan kehilangan Eden. Pertarakan dalam segala hal. Pertarakan dalam segala hal. Lebih banyak hubungannya dengan pemulihan kita ke Eden, lebih daripada yang kita sadari. Kalau Eden telah hilang karena tidak bertarak, kita mau kembali memenangkan Eden supaya kita tinggal di Eden, harus juga melalui pertarakan. Pertarakan dalam segala hal merupakan satu pemulihan agar kita layak kembali kepada keadaan Eden yang sudah hilang. Hanyalah melalui pertarakan. Saudara pemirsa, pertarakan merupakan satu hal penting agar kita kembali ke Eden yang sudah hilang oleh karena tidak bertarak. Jadi apa makanan nenek moyang kita di Taman Eden itu? Kejadian 1:29 berfirman, berfirmanlah Allah, lihat aku memberikan kepadaku segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi makanan di Taman Eden diberikan Tuhan pada bulannya apa? Berbiji, buah-buahan berbiji, pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah jadi apa? Makanan. Tetapi manusia melanggar, memakan makanan yang dilarang oleh Tuhan karena tidak bertarak, karena selera, maka mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka manusia itu jatuh ke dalam dosa. Akibatnya apa?
Manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kena kutuk, dunia kena kutuk juga. Sehingga dikatakan dunia kena kutuk, Kejadian 3:18, semak duri, rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat ini menegaskan kepada kita, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, bumi mengeluarkan semak duri, rumput-rumput berduri, bahkan yang beracun, dan manusia ditambahkan makanannya, makan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Saudara pemirsa, banyak kali orang berpikir bahwa makanan-makanan daging merupakan makanan membuat orang sehat dan kuat. Tapi apakah penjelasan roh nubuat tentang makanan ini agar kita tetap sehat? Coba kita baca di sini. Karena dalam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan sudah terdapat semua elemen dan unsur yang dibutuhkan. Saudara pemirsa, luar biasa. Tidak perlu memakan makanan produk daripada hewan, tidak perlu. Dikatakan dalam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan sudah terdapat semua elemen, unsur, gizi yang kita butuhkan. Inilah yang perlu kita beritakan kepada seluruh dunia yang sudah merosot oleh selera yang sudah rusak. Kembali ke Eden, biji-bijian, buah, sayur-sayuran, kacang-kacangan, cukup semua isi elemen yang ada di sana. Inilah penebusan itu. Inilah maksud Tuhan menebus. Maksud Allah agar membawa umatnya kembali memakan buah-buahan, sayuran, biji-bijian sederhana. Inilah nasihat roh nubuat. Tuhan bermaksud membawa umatnya kembali memakan buah-buah, sayuran, dan biji-bijian yang sederhana. Sederhana di sini yang alamiah. Belum dicampur ini, dibuat ini bermacam-macam. Sederhana, alamiah. Karena Allah telah menyediakan buah-buahan dalam keadaan alamiah bagi nenek moyang kita yang pertama. Tuhan mau yang alamiah. Kembali kepada yang alamiah. Inilah makanan yang terbaik. Ditegaskan, biji-bijian, buah-buahan, kacang, sayuran adalah makanan yang dipilih pencipta kita. Makanan ini adalah yang paling menyehatkan, yang menunjang pertumbuhan. Kalau disediakan secara sederhana dan alamiah. Sediakanlah biji-bijian, buah, kacang, dan sayuran ini dalam keadaan secara sederhana dan alamiah. Dan inilah yang menguatkan kita. Menguatkan apa? Makanan ini menguatkan, memberikan daya tahan tubuh, memberikan kekuatan intelek yang tidak terdapat dalam makanan lain yang merangsang. Jadi dengan memakan makanan yang sederhana ini, yang alamiah ini, memberikan kekuatan daya tubuh yang terbaik dan juga memberikan apa? Kekuatan intelek. Tidak terdapat dalam makanan lain yang merangsang. Hanyalah terdapat di dalam yang alamiah. Saudara pemirsa, kita dipanggil sekarang mengikuti petunjuk Tuhan. Karena bukan hanya perlu sehat jasmani, tetapi juga sehat apa? Sehat pikiran, sehat rohani. Artinya apa? Kalau kita tidak memperhatikan reformasi kesehatan, kita tidak mungkin memperoleh kesehatan rohani. Artinya kita tidak pernah jadi lebih baik, lebih sempurna. Kita tidak siap menunggu Yesus pada hari kiamat. Kalau selera belum belum ditundukkan. Kalau selera belum ditaklukkan. Tetapi Tuhan memanggil kita, kembalilah
ke Eden, agar selera kita yang sakit dan rusak ini dipulihkan kembali, sehingga kita kembali menyukai makanan-makanan yang terbaik yang telah disediakan Tuhan di dalam alam. Lebih alamiah, lebih sederhana makanan itu akan lebih menyehatkan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengikutinya semua ini. Bagaimana mengikutinya, saudara pemirsa? Dengar. Roh Nubuat menjelaskan, again and again I have been shown that God is trying to lead us back step by step to his original design, that man should subsist upon the natural product of the earth. Berulang-ulang telah ditunjukkan Tuhan kepada saya, kata Nyonya Wan. Allah membawa umatnya kembali langkah demi langkah agar kembali kepada rencana semula, yaitu manusia akan memperoleh makanan yang alamiah sebagaimana yang Tuhan sudah tumbuhkan di dunia ini. Inilah Allah rencanakan kepada saudara dan saya secara apa? Step by step, langkah demi langkah. Selangkah, tidak perlu selangkah terlalu jauh langkahnya, tapi bisa apa? Bisa mundur. Selangkah bertumbuh langkah demi langkah. Dan tidak perlu apa? Mundur kembali. Kalau sudah maju terus. Tetapi majulah sedikit demi sedikit. Dan tidak perlu mundur kembali ke belakang. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita kuasa ilahi untuk dapat dipulihkan kembali kepada yang sudah hilang. Semua apa yang sudah hilang karena dosa akan dipulihkan kembali oleh kuasa penebusan darah Yesus Kristus. Sehingga kita boleh kembali layak tinggal di Taman Eden seperti nenek moyang kita yang dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan mengajak kami harus bertumbuh, merubah segala selera yang sudah rusak dengan memakan makanan yang Tuhan sediakan di dalam alam agar kami benar-benar sehat jasmani. Di dalam jasmani yang sehatlah akan kami dapat bertumbuh dalam moral, kesempurnaan tabiat seperti Yesus. Sehingga kami boleh layak kembali ke Eden yang sudah hilang. Karena kami telah menang melawan segala selera dan kami mempunyai pertarakan yang kuat. Oleh berkat dan pertolongan Tuhan, kami akan dipulihkan kembali. Dengan demikian kami layak dan siap bertemu dengan Tuhan pada hari kiamat. Karena sudah terpeliharalah dengan sempurna jasmani, pikiran dan rohani kami. Dan kami akan masuk bersama Tuhan dalam kerajaan-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan, tolong kami supaya kami jauh dari segala ragam bentuk penyakit. Karena kami mau mengikuti undang-undang kesehatan. Ampuni segala dosa, kekurangan dan pelanggaran kami Tuhan. Sembuhkan kami karena kami mau sehat dan mengikuti petunjuk Tuhan dengan sekuat tenaga kami. Terima kasih, kami sudah berdoa bersyukur dalam nama Yesus Juru Selamat penebus kami. Amin.